Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Penyuluh Agama Islam Awards Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Marsi, saya Penyuluh Agama Islam Kabupaten Blora. Dalam kesempatan presentasi kali ini, saya akan menyampaikan masalah dengan judul Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kecamatan Blora. Penyuluh agama adalah mitra Dirjen Bimas Islam, sekaligus ujung tombak dalam pelaksanaan membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu secara lahir batin. Sedangkan stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Juga menjadi salah satu penyebab tinggi anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Pemerintah secara agresif terus berusaha menurunkan angka prevalensi stunting dengan target 14% pada tahun 2024. Sedangkan salah satu strateginya berupa kampanye perubahan perilaku untuk mencegah stunting yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa, baik individu, kelompok maupun komunitas keagamaan. Peran tokoh agama, pimpinan organisasi masyarakat atau ormas Islam, penyuluh agama dan dai-daiyah merupakan peran yang strategis sebagai penyampai nilai-nilai dan pesan-pesan keagamaan dalam upaya menurunkan angka stunting. Penyuluh agama harus menggunakan narasi yang dibangun untuk menyadarkan pentingnya pencegahan stunting, di mana agama telah memerintahkan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah dan kita harus menyiapkan generasi terbaik, yaitu generasi unggul. Rumusan masalah yang penulis ambil adalah apakah fungsi pokok penyuluh agama, kemudian bagaimana upaya pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama Islam dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Blora, dan yang ketiga, apa manfaat kegiatan pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama Islam dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Blora. Fungsi pokok penyuluh agama adalah sebagai fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Data stunting di Kecamatan Blora pada bulan Agustus 2021 adalah sebanyak 443 anak. Di sini penyuluh melakukan upaya bimbingan dan penyuluhan agama Islam dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Blora, dan manfaatnya akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sosialisasi undang-undang perkawinan dan pernikahan dini di sekolah. Manfaatnya agar anak-anak tahu batas usia perkawinan, tidak nikah dini, dan lebih semangat belajar. Yang kedua, sosialisasi undang-undang perkawinan dan pernikahan dini di kelompok remaja. Manfaatnya agar para remaja tahu usia perkawinan dan nikah dini akan membatasi gerak mereka serta rawan menurunkan generasi stunting. Yang ketiga, sosialisasi undang-undang perkawinan dan pernikahan dini di kelompok orang tua. Manfaatnya agar orang tua bisa membentengi anaknya dari pernikahan dini. Yang keempat, bimbingan pranikah Catin KUA Blora 1. Manfaatnya agar Catin tahu kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, PHBS, dan cara menjaga keluarga agar bebas stunting dan sebagainya. Yang kelima, sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas di sekolah-sekolah dan remaja. Manfaatnya agar mereka tahu bagaimana dan dengan siapa mereka harus bergaul, karena salah memilih teman bisa terjadi pergaulan bebas. Yang keenam, sosialisasi dan edukasi pola hidup bersih dan sehat di kelompok binaan. Manfaatnya agar tercipta lingkungan yang sehat, sehingga masyarakat akan terhindar dari keturunan yang stunting. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pihak lain atau stakeholder yang ada. Manfaatnya agar kita lebih mudah mencapai tujuan, yaitu menekan angka stunting di Kecamatan Blora. Yang kedelapan, melayani konsultasi pranikah bagi Catin atau keluarga yang bermasalah. Manfaatnya, penyuluh membantu mereka yang membutuhkan saran, masukan, ataupun alternatif solusi agar bisa menjaga keharmonisan keluarganya sehingga terhindar dari stunting. Yang kesembilan, mengadakan pelatihan terkait stunting. Di sini adalah yang pernah kami lakukan pelatihan pembuatan ekoenzim. Manfaatnya agar lingkungan bersih dan sehat karena sampah organik didaur ulang, sehingga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga karena bisa dibuat sebagai sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ke-10 adalah melaksanakan kerja bakti dalam rangka sosialisasi dan edukasi PHBS, di mana dengan kerja bakti lingkungan bersih dan sehat sehingga kita bisa terhindar dari stunting.
Yang ke-11, sosialisasi daur ulang sampah plastik terhadap kelompok binaan dan pendampingan terhadap jamaah majelis taklim yang sudah melaksanakan. Tujuannya akan tercipta lingkungan bersih dan sehat, bebas dari polusi sampah, sehingga kita akan terhindar dari stunting. Pendampingannya melalui membantu mencarikan modal usaha dan membantu pemasaran. Stunting di Kecamatan Blora pada bulan Februari tahun 2023 sejumlah 249 anak. Dari data di atas diketahui bahwa stunting pada bulan Agustus 2021 adalah 443 anak, sedangkan pada Februari 2023 berjumlah 249 anak. Artinya, penyuluh dalam menyampaikan bimbingan penyuluhan ikut andil dalam mengurangi angka stunting. Namun, hal ini bisa terjadi jika penyuluh bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder lainnya. Demikian foto kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Blora. Next. Sebagai penutup, kami ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam sangat bermanfaat dalam upaya penanggulangan stunting. Yang kedua, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan pendampingan serta konsultasi merupakan upaya yang dilakukan penyuluh agama bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan dan pencegahan dini stunting di Kecamatan Blora. Penyuluh agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Blora. Dakwah yang sejuk dan mencerahkan akan memunculkan dampak terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap stunting yang kian meningkat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.